Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azmi Armansyah, NIM 2020 10 36 03 11 243. Di video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Internasional. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa yang akan kita bahas di video kali ini itu mengenai hukum internasional dalam ranah publik. Nah, adapun varian yang lain yang biasa disebut dengan hukum internasional perdata. Namun yang akan kita bahas di sini adalah hukum internasional dalam ranah publik. Pengertian dari hukum internasional sendiri adalah pengertian dari hukum internasional sendiri itu hukum internasional atau sering disebut sebagai international law dalam mata kuliah ini merupakan lapangan hukum publik di mana kualifikasi publik sering kali tidak disebutkan secara langsung, berbeda dengan hukum internasional dalam lapangan hukum private yang sering disebut sebagai hukum perdata internasional. Nah, adapun perbedaannya. Nah, di pengertian ini perbedaan antara hukum internasional dalam pengertian publik dengan hukum perdata internasional bukanlah ditinjau dari unsur perbedaan subjeknya dengan menyatakan bahwa subjek hukum internasional publik adalah negara, sedangkan subjek hukum internasional perdata adalah individu. Nah, kalau kita tinjau lebih dalam dari subjeknya ternyata kurang tepat. Banyak yang mengatakan bahwa hukum publik subjeknya adalah negara. Nah, dalam perkembangannya, perbedaan semacam ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab antara keduanya dapat memiliki subjek hukum negara ataupun individu. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah dengan meninjau urusan yang diatur oleh keduanya. Jika mengatur urusan yang bersifat publik, maka disebut sebagai hukum internasional publik. Tetapi jika mengatur urusan yang bersifat perdata, disebut sebagai hukum internasional perdata. Sedangkan persamaan antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional adalah bahwa urusan yang diatur oleh kedua perangkat hukum ini adalah sama-sama mewakili batas wilayah suatu negara. Pengertian secara umumnya, hukum internasional adalah bahwa istilah hukum masih diterjemahkan sebagai aturan, norma, atau kaidah. Sedangkan istilah internasional menunjukkan bahwa hubungan hukum yang diatur tersebut adalah subjek hukum yang melewati batas wilayah suatu negara, yaitu hubungannya antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya, serta hubungan antara subjek hukum bukan negara satu dengan subjek hukum bukan negara lainnya. Nah, asal-usul dari hukum internasional sendiri itu dari hukum Romawi yang dikenal dengan ius gentium, yang berarti hukum antar bangsa-bangsa Romawi, orang Romawi dan bukan orang Romawi, orang bukan Romawi dan satu sama lainnya. Baru kemudian orang membedakan antara hubungan kesatuan republik atau kerajaan dan republik dengan hubungan antar individu dengan ius intergentes. Dari istilah ius intergentes kemudian lahirlah istilah hukum hukum bangsa-bangsa, hukum antar negara, kemudian lahirlah istilah hukum internasional atau hukum internasional publik yang menjadi cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri. Nah, persamaan dan perbedaan istilah hukum internasional dengan hukum bangsa-bangsa, hukum antar negara, dan hukum internasional. Persamaannya semuanya bersumber pada hukum Romawi. Persamaan landasan sosiologis, masyarakat internasional, masyarakat bangsa-bangsa. Persamaan subjek dan sumbernya yaitu negara. Perbedaannya, perbedaan istilah dan bahasa yaitu yang digunakan oleh setiap negara. Perbedaan istilah menunjukkan tingkat perkembangannya. Dari ius gentium menjadi ius intergentes
terus berkembang menjadi hukum bangsa-bangsa, berkembang lagi menjadi hukum antar negara, dan terakhir menjadi hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan raja-raja pada zaman dahulu. Nah, hukum antar negara menunjukkan kompleksitas kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, bangsa-bangsa atau negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern. Sedangkan hukum internasional menunjukkan pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum selain mengatur hubungan antara negara, mengatur pula hubungan antara negara dengan subjek hukum bukan negara, serta hubungan antara subjek hukum bukan negara dengan subjek hukum bukan negara lainnya, serta hubungan antara subjek hukum bukan negara dengan subjek hukum bukan negara lainnya. Nah, selanjutnya perbedaan terletak pada skop hubungan yang diatur. Yang pertama, hukum bangsa-bangsa mengatur hubungan antara bangsa. Yang kedua, hukum antar negara mengatur hubungan antar negara dengan negara atau bangsa dalam bentuk negara. Selanjutnya, hukum internasional mengatur hubungan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, antara subjek hukum. Nah, selanjutnya pengertian hukum internasional publik dan juga hukum internasional perdata. Yang pertama, hukum internasional publik, keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi bukan negara dengan negara antara subjek hukum bukan negara satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya pengertian hukum internasional publik dan juga hukum internasional perdata. Yang pertama, hukum internasional publik, keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Yang selanjutnya hukum internasional perdata, keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara yang bersifat perdata. Nah, persamaan dari hukum internasional publik dan juga hukum internasional perdata adalah keduanya sama-sama mengatur hubungan-hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Perbedaan keduanya terletak pada sifat hubungan atau persoalan dan objek yang diaturnya. Cara membedakan berdasarkan sifat dan objeknya adalah tepat daripada membedakan berdasarkan terletak pada sifat hubungan atau persoalan dan objek yang diaturnya. Cara membedakan berdasarkan sifat dan objeknya adalah tepat daripada membedakan berdasarkan pelaku subjeknya, yaitu dengan mengatakan hukum internasional publik mengatur hubungan antara negara, sedangkan hukum perdata internasional mengatur hubungan orang-orang. Alasannya, negara dapat saja menjadi subjek hukum perdata internasional dan perorangan dapat saja menjadi subjek hukum internasional publik. Batasan yang bersifat negatif lebih tepat karena ukuran publik memang seringkali sukar dicari batas-batasnya. Bersifat negatif lebih tepat karena ukuran publik memang seringkali sukar dicari batas-batasnya. Nah, sejarah perkembangan hukum internasional. Yang pertama ada hukum internasional klasik yang muncul 4000 tahun sebelum Masehi. Terus habis itu muncullah hukum internasional modern beberapa ratus tahun yang lalu, ditandai dengan perjanjian perdamaian Westphalia tahun 1618 sampai 1648. Selanjutnya mengakhiri 30 Years War di Eropa dan persoalan antar negara lepas dari persoalan gereja. Habis itu telah didasarkan atas kepentingan nasional, negara-negara mempunyai persamaan derajat, timbulnya Ref Prancis dan Ref Amerika, yaitu pemerintahan demokrasi. Negara-negara mempunyai persamaan derajat, timbulnya Ref Prancis dan Ref Amerika,
yaitu pemerintahan demokrasi. Nah, sifat dan hakikat hukum internasional tidak mengenal suatu kekuasaan eksekutif yang kuat. Hukum internasional bersifat koordinatif, tidak subordinatif. Hukum internasional tidak memiliki badan-badan legislatif dan yudikatif, dan juga kekuasaan polisional, serta tidak dapat memaksakan kehendak masyarakat internasional sebagai kaidah hukum nasional. Menyikapi konfrontasi pendapat yang berbeda antara para pakar hukum internasional mengenai sifat hukum dalam hukum internasional, John Austin akhirnya mengatakan bahwa hukum internasional adalah bukan hukum, hanya properti so-called moral saja, dengan alasan yang mendasar bahwa hukum internasional tidak memiliki sifat hukum, yakni dalam hal hukum internasional tidak memiliki lembaga legislatif sebagai lembaga yang bertugas membuat hukum. Hukum internasional tidak memiliki lembaga eksekutif sebagai lembaga yang melaksanakan hukum. Hukum internasional juga tidak memiliki lembaga yudikatif sebagai lembaga yang menegakkan hukum, bertugas membuat hukum. Hukum internasional tidak memiliki lembaga eksekutif sebagai lembaga yang melaksanakan hukum. Hukum internasional juga tidak memiliki lembaga yudikatif sebagai lembaga yang menegakkan hukum. Hukum internasional juga tidak memiliki polisional sebagai lembaga yang mengawasi jalannya atau pelaksanaan hukum. Nah, pendapat Austin tersebut kemudian diterjemahkan oleh Carlson. Jika terdapat negara yang melanggar hukum internasional, maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat memberikan sanksi kepada negara tersebut. Negara maju, mentaati atau tidak terhadap ketentuan internasional itu adalah terserah dari negara yang bersangkutan. Jadi hukum internasional tidak dapat dikatakan sebagai hukum, melainkan hanya nama saja dan adat istiadat saja. Yang selanjutnya